Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di seputar Bali Pagi akhir pekan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menegaskan masa darurat pengungsi masih berlaku hingga saat ini. Sementara tren gempa yang belakangan ini mulai menurun membuat beberapa pengungsi kembali ke rumahnya meskipun rumah mereka berada di zona merah. PVMKG hingga saat ini belum memutuskan untuk menurunkan status Gunung Agung ke level yang lebih rendah. 34 hari sudah berlalu sejak Gunung Agung dinaikkan statusnya menjadi awas pada 22 September lalu. Namun hingga saat ini Gunung Agung belum menunjukkan tanda-tanda akan terjadinya erupsi. Bahkan dari data PVMBG, tren gempa yang terjadi belakangan ini mulai mengalami penurunan. Terkait dengan fenomena Gunung Agung tersebut, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwonugroho menjelaskan, hingga saat ini masa darurat penanganan pengungsi masih diberlakukan. BNPB juga masih tetap fokus dalam melakukan penanganan dan pendampingan terhadap para pengungsi, termasuk mensosialisasikan langkah-langkah yang harus dilakukan jika erupsi terjadi. Sutopo juga mengakui tanda-tanda terjadinya erupsi yang hingga saat ini masih belum bisa dipastikan, membuat sebagian pengungsi nekat untuk pulang ke rumah mereka. Meskipun sebagian ada juga yang kembali ke pengungsian pada malam harinya. Evaluasi terhadap kondisi Gunung Agung terus dilakukan guna memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dan masa siaga darurat untuk penanganan pengungsi masih ditetapkan. Hari ini adalah batas terakhir, 26 Oktober 2017. Apakah akan diperpanjang atau tidak sangat tergantung dari PVMBG. BNPB menangani manusianya, masyarakat yang melakukan pengungsian. Jadi kalau melihat seperti ini, pengungsi masih ada 134.000, kemungkinan akan diperpanjang, tetapi waktunya bisa lebih pendek, tidak 14 hari, ataukah 14 hari, tergantung dari ancamannya. Gunung Agung memang mempunyai kasus yang berbeda jika dibandingkan dengan kasus yang sama dengan gunung api lainnya di Indonesia. Lamanya status awas Gunung Agung juga merupakan rekor yang selama ini belum pernah terjadi. Namun begitu ketidakpastian kapan akan erupsi ini menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit. Hingga saat ini tercatat kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat status awas Gunung Agung mencapai 2 triliun rupiah yang meliputi sektor pariwisata, perbankan, pertanian, dan juga yang lainnya. Dari Jakarta, Juli Suwarto dan Ketut Sumadiasa melaporkan.